Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sabila. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai barisan dan deret. Barisan dan deret itu dibagi menjadi dua, yaitu aritmatika dan geometri. Sebelumnya, pengertian dari barisan itu adalah bilangan-bilangan yang mempunyai suatu pola atau aturan tertentu. Sedangkan deret itu merupakan penjumlahan dari bilangan-bilangan pada barisan tersebut. Oke, mari kita bahas mengenai aritmatika. Yang pertama, pada aritmatika itu terdapat barisan aritmatika. Kita misalkan di sini ada barisan 1, 3, 5, 7, 9. Kalau kita perhatikan, pada barisan tersebut dia memiliki beda yang konstan, yaitu plus 2. Setiap sukunya dia memiliki beda, yaitu plus 2. Sehingga saya bisa menulisnya sebagai berikut. Misalkan 1 itu kita misalkan dengan U1 atau suku pertama. Jadi saya bisa menulisnya U1 sama dengan 1. U2 itu 3, kita bisa menulisnya menjadi 1 plus 2. 2 itu berasal dari mana? 2 itu merupakan beda antara suku pertama dan suku kedua. Setelah itu U3 sama dengan 1 plus 2 kali 2. Kenapa kok 2 kali? Karena beda pada U3 dan U1 itu adalah 2 sebanyak 2 kali. Sekarang U4 sama dengan 1 plus 2 kali 2 kali 2. U1 plus 2 kali 3. Jadi, dari ini kita bisa merumuskan sebuah rumus. Kalau misalkan kita perhatikan, 1 itu merupakan suku pertama, atau kita bisa menyebutnya A. 2 itu merupakan beda. 3 itu adalah selisih dari N dikurangi dengan 1. Maka dari sini kita bisa merumuskannya menjadi UN sama dengan A plus B kali N-1. Ini merupakan rumus dari barisan aritmatika. Kalau misalkan ditanya barisan ke-90 dari barisan ini berapa? Nah, kita bisa mencarinya dengan rumus berikut. Jadi kita nggak perlu mencarinya dengan cara manual kembali, karena itu terlalu memakan waktu yang lama. Kita perlu menggunakan rumus ini aja. Sekarang coba kita cari. Misalkan U90. U90. A-nya 1. Bedanya 2 kali 90 min 1. Maka rumusnya hasilnya yaitu 1 kali 2 kali 89. Dari sini kita dapatkan hasil 1 plus 178. Hasilnya yaitu 179. Nah, dengan cara rumus ini lebih mudah dan lebih cepat, bukan? Sekarang kita ganti menjadi deret aritmatika. Barisan aritmatika sudah paham kan? Sekarang kita beralih ke deret. Tadi pengertian dari deret itu adalah penjumlahan bilangan-bilangan pada suatu barisan. Jadi tata cara penulisannya pun berbeda. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. Deretnya ada berapa? Kalau misalkan tadi pada barisan itu dia menuliskannya dengan koma. Kalau deret kita menuliskannya dengan plus. Dari sini kita bisa mencari S5 sama dengan 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. Kita bisa balik suku terakhir menjadi suku pertama dan suku pertama menjadi suku terakhir. 9 plus 7 plus 5 plus 3 plus 1. Kita jumlahkan. 2S9
S5 sama dengan 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. 2S5 sama dengan 10-nya kan ada 5 kali. Kita bisa tulis menjadi 10 kali 5. S5 sama dengan 10 kali 5 per 2. Hasilnya adalah 25. Dari konsep ini kita bisa merumuskan sebuah rumus. Kita taruh di sini. Misalkan U1 plus U2 plus U3 sampai UN itu sama dengan SN. Kita balik. Misalkan dari UN plus UN-1 sampai U1 ikut sama dengan SN, kita jumlahkan. Kalau misalnya kita perhatikan, U1 di plus UN dengan U2 di plus UN-1 itu kan hasilnya sama, yaitu U1 plus UN. Kita tulis seperti ini. UN, U1 plus UN kalikan dengan N. N itu adalah banyaknya dari suku ini, sama dengan 2SN. Maka SN sama dengan U1 plus UN kali N per 2. Dari rumus ini, UN kita bisa pecah menjadi U1 plus U1 plus B kali N-1 N per 2 sama dengan SN. Kita bisa dapatkan hasilnya menjadi SN sama dengan 2A plus B kali N-1 N per 2 sama dengan N per 2 dikali 2A plus B kali N-1. Nah, dari konsepan tersebut kita bisa dapatkan rumus SN seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan dua cara. Menggunakan cara yang pertama atau menggunakan cara yang kedua. Kalau cara yang pertama itu berarti suku pertama dan suku terakhir itu diketahui. Kalau cara yang kedua, suku terakhir itu tidak diketahui. Jadi hanya diketahui suku pertama dan suku selanjutnya. Seperti itu. Ini merupakan deret aritmatika. Sekarang kita beralih ke geometri. Yang kedua, geometri. Jadi di geometri itu terdapat barisan geometri. Kalau pada barisan aritmatika itu bedanya dipengaruhi oleh penjumlahan dan pengurangan. Tapi kalau pada barisan geometri ini bedanya itu dipengaruhi oleh perkalian dan pembagian. Misalkan ada barisan 1,3, 9,27. Kalau kita perhatikan, bedanya itu bukan plus 2 atau min 2, tapi bedanya itu adalah kali 3, kali 3, kali 3. Jadi pada barisan geometri itu berlaku rasio atau beda itu perkalian dan pembagian. Dari rumus barisan geometri ini kita bisa dapatkan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Ini merupakan rumus dari barisan geometri. Dengan A yaitu suku pertama, R itu merupakan rasio atau beda. Dan N itu merupakan suku, banyaknya suku ke N. Sekarang kita beralih ke deret geometri. Deret geometri ini dibagi ada dua cara. Cara yang pertama yaitu SN sama dengan A dikali 1 min R pangkat N di per 1 min R, di mana 1 itu R-nya itu kurang dari 1. Ini merupakan cara yang pertama. Sekarang, cara yang kedua
sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1, di mana R lebih dari 1. Jadi dari sini kita harus memperhatikan rasionya atau bedanya. Kalau misalkan rasionya itu kurang dari 1, maka kita menggunakan rumus yang pertama. Kalau misalkan rasionya itu lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus yang bawah. Itu untuk mencari deret geometri. Jadi itu merupakan penjelasan mengenai barisan, deret, dan geometri secara singkat. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekian, jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.